Berikut 3 berita terpanas versi Rumpi No Secret. Setelah mengalami pahit getirnya jeruji besi, Guntur Bumi mulai kembali menjalani kegiatannya sebagai pendakwah. Namun yang membedakan kali ini dakwahnya difokuskan melalui penjara ke penjara. Alasan suami dari artis Puput Melati ini menyebarkan syiar agama di penjara karena pernah mengalami masa-masa tersebut serta ingin memberikan motivasi kepada para tahanan yang berada di dalamnya. Kegiatan dakwahnya itu diakui sudah berjalan selama 2 bulan. Tak hanya sendiri, Guntur Bumi menyebarkan dakwahnya ditemani dengan Charly Van Houten dan Opik serta ayah angkatnya. Lihat Juppe mengunggah video berdurasi pendek di akun Instagramnya sebelum melaksanakan sholat tarawih dengan menggunakan make up tebal mendapatkan komentar pedas. Video sapaan dan permintaan maaf kepada para penggemar menuai banyak kritikan. Berikut beberapa komentar yang ditulis di akun Instagram Juppe. Sembayang kok menor gitu make upnya. Masa sholat pakai make up? Apa tidak wudhu dan sah sholatnya? Bulu matanya dibuka ya kak kalau mau sholat? Juppe tidak memberikan komentar. Meski demikian tidak sedikit pula yang melontarkan pujian terhadap wajah cantik Juppe saat mengenakan hijab. Pinkan Mambo melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Queen Cara Wantania pada Rabu 17 Juni pukul 3:30 secara normal. Ia menyatakan proses kelahiran kali ini terbilang lancar dan cepat. Melahirkan secara normal memang diharapkan oleh Pinkan karena ia ingin merasakan sensasi menjadi seorang ibu. Selain itu, karena kesibukan yang padat, ia tidak betah terlalu lama beristirahat jika harus menjalani proses sesar yang pemulihannya lebih lama dibandingkan persalinan normal. Selama proses persalinan, suami tercinta selalu setia dan sabar mendampingi dirinya, bahkan sampai mendokumentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sana? Gimana puasanya? Lancar. Udah apa 10 kali apa batalnya? Oh, kirain batalnya 10 kali. Puasanya baru hari kedua ini masuknya. Senang sekali ya, semuanya masih bersemangat dan senang sekali saya Kak Ros masih setia menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Saya mau ngucapin selamat buat Pinkan Mambo yang baru saja melahirkan putri ketiga ya. Tadi katanya mau ngundang-ngundang kita kalau mau melahirkan. Mungkin udah nggak sempet mikir kali ya, udah mules ya gitu ya, belum sempet nelpon. Terus kemudian ada apalagi sih beritanya? Oh, Guntur Bumi yang mulai mendakwah lagi dari penjara ke penjara. Ya memang kalau sharing pengalaman itu apa ya, semoga bisa memberikan manfaat yang baik juga buat orang banyak. Sama satu lagi Juppe, ya memang diserba salah gitu. Kemarin ada Aurel juga memposting video gitu ya, karena itu juga menyindir hatersnya, orang-orang yang berkomentar negatif terhadap dirinya. Gini juga Juppe ada juga, ya pokoknya apapun ya, apapun kalau kita posting di media sosial itu pasti banyak sekali komentar baik, negatif, buruk dan lain sebagainya, Yang penting adalah niatnya lah. Kalau mau sholat tarawih ya udahlah, yang tahu kan yang di atas, begitu ya, benar nggak ya? Oke, baiklah, semoga juga hari ini tamu yang kita hadirkan juga bisa memberikan apa ya, istilahnya sharing pengalaman yang baik. Kita ambil sesuatu yang baik dari cerita mereka. Kalau mereka misalnya pernah berbuat kesalahan, kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih lebih baiknya begitu, tanpa menghujat, tanpa menghakimi ya. Walaupun mereka akan kita dudukan di kursi fitnah atau fakta sih tetap ya kan. Hari ini saya punya tamu, ada seorang perempuan. Artis bukannya dia ya? Terkenal nggak sih ini artisnya? Nggak terkenal ya? Cantik kok. Di TV-TV nggak ada. Cakep loh, pada cakep. Seksi. Nggak seksi. Menurut kalian? Hah? Boyen. Ini Boyen bukan ya seksi? Iya, Boyen juga seksi ya sama. Ini perempuannya rambutnya panjang. Oh, Boyen juga rambutnya panjang ya. Apakah ini Boyen? Coba langsung kita panggilkan. Oh, kita panggilkan, inilah dia inisialnya, Kartika Putri. Kartika Putri kan? Ini artis bukan sih? Apa dong? Ntar, tenang, saya akan jadi artis, saya bikin sensasi dulu ya. Pulang dari sini saya bikin sensasi odong-odong. Naik odong-odong terus? Saya beli tanah 2 kilo.
Di sini emang selain hostnya penontonnya harus pedes. Iya emang. Soalnya mereka sahurnya emang yang pedas-pedas, jadi begitu. Apa kabar Karput? Baik. Nah ini Karput itu sebenarnya kita udah undang dari lama sekali gitu ya. Masa? Pada saat ada beritanya heboh keluar gitu, katanya gitu, oh enggak dulu deh kalau di Rumpi, enggak mau gitu ya. Kenapa? Nggak sih? Enggak lah, kan soalnya kalau ditemuin sama itu mau. Kalau ditemuin sama siapa? Temuin sama yang waktu banyak omong. Ya, yang banyak omong, Vicky Prasetyo. Bukan. Vicky mah ngomong nggak ngerugiin orang lain gitu. Justru yang banyak omong tapi merugikan orang lain. Baiklah, kita lihat ada berita apa sih tentang Karput yang panas-panas, kita lihat berikut ini. Berbagai kasus prostitusi online yang menyeret beberapa nama artis ikut membuat Kartika Putri geram. Pasalnya, Kartika Putri menemukan jika namanya ikut dicatut dalam daftar nama artis yang disebut-sebut terlibat prostitusi artis jaringan mucikari RA. Karput mengetahui itu ketika beberapa awak media mengkonfirmasi keabsahan beredarnya sebuah foto screen capture BBM, di mana isi pesan itu diduga percakapan transaksi mucikari RA dengan seorang pria hidung belang. Dalam percakapan itu, inisial nama Kartika Putri mencuat dengan tarif 160 juta. Tidak hanya kerugian moral yang dialami oleh Kartika Putri, tetapi juga kerugian material pun ikut dirasakan. Beberapa pihak yang sebelumnya sempat menawarkan pekerjaan mengaku memilih untuk menunda tawaran kerja akibat rumor prostitusi tersebut. Merasa dirugikan, akhirnya Karput bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan berita itu sebagai bentuk pencemaran nama baik. Namun Karput mengaku ia tidak menuntut media yang memberitakan screenshot BBM yang mengaitkan namanya. Ia hanya ingin namanya kembali bersih dan tidak ada lagi isu yang membahas keterlibatannya dengan jaring prostitusi RA. Di samping kabar tak sedap itu, kabar lain yang tak kalah mengejutkan muncul, yaitu Kartika Putri mengadopsi seorang anak laki-laki berusia 1 tahun yang bernama Juna. Apa yang membuat seorang Kartika Putri memilih untuk mengadopsi seorang anak? Sesiap apakah Kartika Putri menjadi seorang single parent? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ternyata dia sudah punya anak ya. Anaknya namanya Arjuna ya? Arjuna. Sebelum kita bahas mengenai anaknya nanti kita pengen lihat ya anaknya Kartika Putri seperti apa gantengnya. Kita mau tanya ini, kamu kemarin kan melapor ke Polda. Itu kelanjutannya bagaimana kasusnya? Bulan puasa masih harus bahas gitu. Iya dong, biar klarifikasi jadi, aja. Kalau kasusnya sebenarnya kenapa kemarin nggak mau diundang ke sini, nggak mau klarifikasi, pengennya tuh klarifikasi tuh sekalian ada buktinya gitu. Karena ini kan masih lagi pemeriksaan lebih lanjut, saksi udah periksa dan lain sebagainya. Jadi aku pengennya tuh bawa ke sini plus buktinya, kalau bisa plus orang yang membuat hal-hal negatif itu. Nggak yang kamu kan ini kan ada captionan BBM yang keluar. Yang kamu permasalahkan captionnya atau kata-katanya atau apanya? Itu aku pernah nonton di Rumpi juga kan. Jadi ada sempat pihak yang merasa ketakutan atau kata-ketir atau merasa silakan kalau menuntut klien saya dan lain sebagainya gitu. Saya pikir harusnya lebih tahu dulu apa yang saya tuntut. Di sini yang saya tuntut adalah fitnah yang dilakukan oleh capture BBM tersebut. Capture-nya yang mengatasnamakan ada nama saya, bukan inisial lagi, nama, foto beserta harga gitu. Di situ yang saya akan Jadi selesaikan. secara undang-undangnya ITE? Tidak ITE, itu pencemaran nama baik dan fitnah terlebih dahulu. Nanti menjurusnya, benarkah dia yang mengupload itu secara langsung yang punya BB dan lain sebagainya. Kalau memang dia mengupload berarti baru masuk ke hukum. Itu akan apa ya, ada jalurnya masing-masing gitu. Dan aku nggak langsung ITE ini dan sebagainya, nggak. Cuman pengen tahu aja siapa sih yang tega fitnah gitu. Meng-capture itu kemudian mempublikasikannya. Yang bikin itu juga otomatis bukan cuma meng-capture gitu. Jadi bisa dia yang menjelaskan. Waktu kamu ke polisi, Pak polisinya bilang apa? Pak polisinya bilang ya, itu ya benar Kak, polisi kan katanya handphonenya sudah disita semua sama polisi. Betul, itu kan bagian Jakarta Selatan. Sedangkan aku melapor di Polda Metro Jaya gitu. Jadi kan makanya adanya laporan ini, pihak Polda baru bisa meminta barang bukti tersebut ke Jakarta Selatan. Jadi emang ada prosedurnya juga, dan aku pun kayak nggak mau ngebela diri ngotot-ngotot tanpa ada bukti dan fakta. Sekarang lebih baik aku diem dulu, nanti ada faktanya baru. Buktinya, iya, begitu ya. Capek kan kalau. Jadi mesti bolak-balik juga, masih harus bolak-balik. Balik, aku BAP pun sampai ya kan soalnya kan kepotong syuting gitu, sampai jam 11 malam sempet ya. Alhamdulillah ya itu tadi ya, kita punya polisi ternyata ya mau melayani kita juga gitu, kapanpun kamu habis syuting datang gitu ya. Karena dia paham aku siang kerja, akhirnya pihak kepolisian pun bersedia untuk BAP tengah malam. Aku pun sebenarnya nggak enak gitu kan, ternyata memang mereka 24 jam buat masyarakat gitu. Jadi di situ aku apresiasi juga gitu. Baiklah. Nah, ya karena kita sudah tunggu lama kehadiran Kartika Putri di sini ya, itu kayaknya ada yang kurang gitu kalau dia nggak duduk di kursi ini gitu ya. Aduh, silakan bawa masuk kursi. Kursi apa? Biasa. Nggak di briefing sih. Silakan duduk, Bu. Ya ampun.
Enggak kok, belum pernah. Kamu udah kesini udah pernah belum sih? Enggak. Belum pernah dia, belum pernah. Baiklah, Kartika Putri, kamu tahu kan? Kamu suka. Kok aku deg-degan ya? Di kursi ini Kartika Putri saya akan bertanya, tolong jawab dengan jujur karena ini bulan puasa, kamu harus jujur apa adanya dan cepat jawabannya tanpa berpikir panjang. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Aku jawab fitnah atau fakta. Nanti kalau aku tanya lebih lanjut ya jawab aja. Fitnah atau fakta, Karput? Bahwa kamu sempat dimusuhi keluarga besar gara-gara inisial nama kamu terseret-seret dalam kasus prostitusi online. Fakta. Nggak dimusuhin tapi ya, tapi lebih di push untuk ya aku ungkap kebenarannya gitu. Kamu ada sempat di sidang gitu sama keluarga? Sempat. Oh ya? Iya. Serius? Sempat dilemparin pakai koran yang beritanya begitu juga. Oh, karena buat keluarga kan pekerjaan penting segala macam. Cuman kan harga diri perempuan, apalagi notabene aku belum menikah gitu. Jadi mereka pengennya aku mengklarifikasi sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Gitu. Kamu sampai dilempar koran yang ada beritanya itu tuh kekesalannya karena apa? Kok bisa ada berita itu? Karena waktu itu juga pas ada acara keluarga kumpul ada salah satu om yang bawa koran itu dan itu dia dapetin di kantornya dia gitu. Yang dimana mungkin itu ada inisial kamu apa nama kamu? Nama. Oh, nama. Dan koran itu tuh Kartika Putri 150 sekian gitu. Terus kamu nggak mau ke PWI juga untuk mengklarifikasi kenapa yang tadinya inisial menjadi nama? Intinya gini, makanya saya harus cari tahu dulu siapa yang membuat capture it itu. Nanti kalau masalah untuk media yang siapa menyebarkan, lebih baik orang terkait gitu. Orang kan dapat informasi dari capture itu. Sebenarnya biang keroknya adalah capture it itu. Capture itu dari mana dapatnya? Iya, yang namanya media kan pasti mereka mencari suatu berita dan itu ya saya maklumin, tapi disayangkan. Tapi saya maklumin. Jadi kamu sempat dilempar koran itu benar ya? Lempar koran kenapa? Kenapanya? Badannya. Oh gitu. Lagi-lagi di sidang begitu? Nggak di sidang, tiba-tiba aja bawa. Datang tiba-tiba gitu. Iya. Kaget nggak kamu? Kaget, tapi aku udah tahu dulu sih sebenarnya kan berita itu. Waktu pertama kali kamu tahu sebelum ada pihak keluarga yang melempar koran itu lokasi syuting, jadi lokasi syuting syuting film. Ada salah satu stand up comedian gitu. Sebut saja dia Dodit. Oh iya, Dodit Mulyanto. Kamu. Iya, kamu gitu. Jadi pas dari menyampai lokasi, dia manggil aku, Karput. Manggilnya gimana dia? Karput. Masih tetap sini, aku mau tanya gitu. Pertama masih kepo banget sih Dodit. Iya, itu sih gitu. Itu bener berita yang kamu di media. Kalau bener mau tak KPR-in. KPR, ya Allah dia mau nyicil. Jadi untungnya dia nggak modal ya Dodit. Tapi untungnya dia ngasih taunya dengan caranya dia kan. Pertama-tama aku masih nggak nge, masih nggak nge. Terus ada Boris juga, terus ditunjukin ini capture-nya gitu. Kayak hah? Bukan gue. Terus fotonya di sama anak-anak, ini lu. Wah, dibercandain. Awalnya sih masih fun-fun aja gitu. Masih terasa nggak ada orang nggak ada aku gitu dan aku masih cuek aja nggak peduli. Tapi setelah berapa hari gitu udah mulai bersih pun masih santai, masih cuek, adalah biarin ntar juga berlalu gitu kan, orang nggak bener ini. Masih terus sampai akhirnya ketemu keluarga, nggak mau lapor, aku konsultasi dulu ke Polda. Konsultasi merasa nggak ada gimana-gimana, udahlah nggak usah. Ketika ketemu keluarga minta harus lapor, buktiin kalau emang kamu nggak gitu. Karena kamu baru ngerasa ternyata buat keluarga besar ini karena mungkin gini, mungkin buat keluarga aku tuh kayak itu ponakannya aku loh gitu, dibanggain kok tiba-tiba gitu. Sekarang gitu. Jadi mungkin ketika ada yang kayak gitu mereka pun jadi kayak harus bertanggung jawab juga gitu. Mereka mungkin ditanya-tanya juga sama orang kan? Pasti apalagi ya namanya yang terdekat lah gitu, orang tua, kakak, pasti kan ditanya-tanyain. Fitnah atau fakta, Karput, bahwa sekarang kamu sering diejek dengan sebutan Karput Pego? Fakta. Serius? Fakta. Terus kamu kalau ada orang ngomong begitu kamu apain? Awal-awal sih sempet emosi gitu. Nangis kesel, soalnya kan orang nggak kenal gitu kan. Ya itu tadi kan masyarakatnya bisa suka-suka dia aja tanpa dia mikirin perasaan kita. Makan di salah satu restoran sendirian waktu itu, nungguin manajer belum datang gitu. Terus pas kalian lewat, tuh pego gitu. Terus yang ngomong cewek cowok. Iya Allah. Terus aku yang kayak iya, maunya gitu ya. Kalau negara kita nggak negara hukum sih, pengennya kita ngeluarin emosional kita gitu ya. Terus iya, siram air wudhu sekalian biar panas. Udah gitu udah terus kayak
baru berasa yang gondok, kesel nggak bisa marah, terus ke toilet tuh nangisnya tuh bener-bener gregetan nangis gitu, sempat insomnia 3 malam juga, sampai untung mama ya punya mama yang luar biasa gitu, dia yang support, udah lah nanti juga kebongkar, yang penting kamu pikirin kesehatan kamu, sekarang ada yang jauh lebih penting gitu, kan yang penting orang sekitar kamu percaya gitu, keluarga yang penting kayak gitu, soalnya sampai nggak bisa tidur, kebayang dan lain sebagainya gitu. Itu yang ngomong-ngomong pego-pego cowok-cowok itu ganteng nggak? Nggak pengen ngeliatin, ganteng juga percuma kalau mulutnya nggak ganteng. Cuco. Jangan-jangan cowoknya cuco, aku rasa yang ngomong gitu. Oh, cuco. Ganteng tapi cuco gitu mungkin ya. Fitnah atau fakta Karput, kamu sempat depresi karena terseret kasus ini? Sempat depresi kah? Iya. Nggak bisa tidur itu 3 hari? 3 hari nggak bisa tidur. Berat badan turun berapa kilo? Iya, untungnya ya 4 kilo. Oh, itu ada hikmahnya ya? Hikmahnya. Turun tanpa harus berat-berat diet. Tapi pusing, sampai sekarang masih suka migrain gitu-gitu kan. Jadi berapa hari akhirnya kamu bisa pulih dan berani? Sampai sekarang juga belum. Belum sesungguhnya? Belum. Paling tidur 3 jam gitu-gitu. Masih kepikiran? Masih mungkin gara-gara kemarin berantakan pola tidurnya, jadi ke bawah sampai sekarang. Fitnah atau fakta Karput, bahwa kamu sempat tidak mau keluar rumah 2 minggu karena males ditanya-tanya soal ini? Fitnah. Oh, fitnah. Nggak 2 minggu. Berapa dong? Beberapa hari, karena kan kerja. Iya kan, namanya kita tapi kan kamu habis kerja kan pasti ditanya-tanyain orang. Iya, ya itu yang aku sempat di lokasi syuting juga sempat kan, namanya kita kan kayak gini-gini kan di backstage tuh suka bercanda gitu. Mungkin aku lagi melo, sempat sebelum live tuh aku nangis gitu. Soalnya udah dong bercandanya udah gitu. Terus karena kan bercandanya kayak kurang dong gitu-gitu, kayak yang begitu kan, maksud aku kalau sekarang mungkin aku udah cuek lah gitu, cuman waktu saat itu ya memang momen yang nggak baik gitu ya, jadi kayak aku tuh sampai nangis tuh, sampai lu punya bini nggak sih gitu, sampai yang kayak lu coba deh kalau bini lu dinego sama orang, lu mau nggak gitu. Kadang-kadang tuh tik berapa nih sama gue berapa, aku kadang-kadang emosional sampai seharga ibu lu gitu, soalnya kan kayak ya kalau lu nggak mau jual harga diri ibumu, ya aku pun begitu, aku nggak akan pernah mau jual. Keselnya. Jadi beberapa kali sempet slack gitu sama teman-teman. Nggak selek sih, cuman kayak aku nggak bisa marah karena kita kenal lama gitu, cuman paling kayak di dalam sih sebenarnya biar dia berhenti aja gitu, biar berhenti nggak? Tetap aja hari itu berhenti, besokannya tetap lagi gitu. Fitnah atau fakta Karput, bahwa kamu sesungguhnya memang kenal dengan si RA ini? Fitnah. Coba kita buktikan, kan kamu selalu bilang mana, kita harus tunggu saja sampai ada buktinya. Coba kita buktiin bener nggak sih dia nggak kenal sama RA? Kan udah ada videonya di sini juga. Kita lihat. Fitnah. Aku nggak kenal. Aku nggak panas. Kalau saya mengirim nama-nama KP itu di handphone, terus lagi bilang aku nggak kenal dia, nggak tahu apa-apa, tapi yang lihat aku di media itu dia kayak gitu bang, masih kayak gitu sih. Ya, yang pertama dia mengatakan bahwa tidak mengenal KP secara personal, tidak kenal ya? Ya benar. Tapi manajernya kenal. Jadi memang KP RA tidak mengenal, tetapi manajernya kenal. Oh, tapi kenal manajernya KP. Ya. Manajer yang dulu apa yang sekarang? Yang lama sih. Oh, yang lama, manajernya KP yang lama. Dan Hobi juga menyatakan di situ bahwa dia tidak pernah menyebut nama KP di media sosial ataupun juga di handphonenya, di gadgetnya tidak pernah menyebut ya. Betul. Jadi KP ini kan yang sekarang beredar bahwa ada melaporkan klien saya ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik, ya silakan aja, itu haknya. Tetapi faktanya klien saya tidak mengenal KP, nggak pernah menyebut namanya. Tidak pernah menyebut namanya. Di handphonenya juga tidak pernah menulis namanya ya? Iya. Oke, memang kalau dari video itu RA mengaku tidak tahu KP. Nah itu yang aki-aki yang bilang siapa itu? Itu pengacaranya. Oh, pengacaranya. Tapi pengacaranya mengatakan tapi kenal manajernya yang dulu. Iya, harusnya Bapak pengacara yang terhormat gitu ya, sebagai pengacara yang pintar dan baik, harus dilihat dulu benar nggak ada laporan, atau mungkin klien Anda benar-benar merasa digugat dari kantor polisi saya melaporkan klien Anda. Yang saya laporkan adalah nama baik saya, dan yang kedua, kalau mengenal siapa manajer saya, mau yang baru, mau yang lama, sebutkan namanya biar saya tahu. Soalnya saya tanya yang terakhir manajer saya misi gitu, dia nggak kenal sama RA atau bapak yang sudah lanjut tadi gitu, nggak kenal sama sekali ya bapak. Lagian pun saya kan pekerjaan saya memang pekerjaan seni, pasti orang kalau mau memakai saya sebagai artis yang sesungguhnya ya Pak gitu, pasti menghubungi manajer saya gitu. Itu pun konteks kenal juga
tentu harusnya Bapak bilang yang kenal sama manajer saya itu siapa, dalam konteks apa gitu. Jangan Bapak, kalimatnya Bapak yang dewasa itu tuh menjadi asumsi bahwa oh berarti nggak ke Kartikanya, tapi melalui manajernya. Iya kalau pekerjaan halal Pak, kalau haram mungkin saya tidak akan Pak gitu. Tuh Bapak hati-hati tuh yang tua tadi tuh. Saya kesel banget, bagus gak temuin di mari tuh Bapak. Katanya kamu tadi mau ketemu sama dia. Mau, bagus saya mau, saya bersedia. Begitu ya? Iya. Jadi karena kamu tapi jangan bulan puasa, ntar saya emosi sama orang tua, bahaya. Usah. Udah lanjut ya kan? Bahaya. Jadi intinya bahwa sebetulnya Kartika Putri istilahnya melaporkan itu bukan laporkan RA-nya, tetapi berita itu dan ingin mengetahui siapa sumbernya supaya polisi melacak sumbernya dari mana. Beda cerita kalau emang sumber itu dari yang berkait gitu, baru saya melaporkan kliennya. Baru orang yang ketahuan yang dilaporkan. Gitu. Kalau ini masih belum ya, masih meminta polisi untuk mengusut. Oke, baiklah. Nih Karput, coba kamu lihat ke kamera. Sekarang katakan dengan lantang di sini untuk orang-orang yang sering godain kamu dan ngatain kamu pego. Kalian pasti punya wanita tersayang kalian. Bayangkan kalau wanita kalian yang tersayang itu dinego 150 juta, mau nggak kalian kasih? Sampai semahal apapun begitu. Semahal apapun perempuan, kalau udah ada labelnya, harga dirinya udah nggak ada. Ya. Walaupun ini juga gosip cuman KP, tapi buat kamu ini juga sebuah penghinaan. Pasti saya nyari jodoh aja nggak ada gosip negatif, susah Bu. Gimana kalau ada yang begini gitu? Siapa yang? Lo Erik gimana Erik? Dia sih cuek, keluarganya juga alhamdulillah cuek. Tahu ya? Iyalah. Jadi udah dapet jodoh belum berarti? Belum lah. Belum ting. Kita akan ngobrol lagi sama Karput. Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Secret.